Horas Indonesia, kami mulai untuk mencoba menghadirkan konten-konten yang bisa kami kreasikan dan komentari dan wawancara narasumber yang bisa kami wawancara. Suara Tapian TV memang dengan slogan budaya untuk kemanusiaan. Tentu bicara kebudayaan, bicara budaya, bicara keseluruhan kehidupan manusia. Bisa juga bersangkutan moral, bisa juga bersangkutan agama. Budaya itu sangat luas. Tentu banyak hal yang bisa dibicarakan di Suara Tapian TV. Kali ini kami akan berkomentar karena bertepatan di hari ini ada satu berita yang menurut kami di Suara Tapian TV perlu kami tanggapi dan respon. Kehadiran dari pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia yang saat ini ketua umumnya Kaisang Pangarep, usia muda, anak presiden paling bungsu, 28 tahun, sudah memimpin partai PSI, partai yang disebut partai anak muda. Dulu kita masih mendengar partai yang dipimpin anak muda itu adalah Partai Demokrat yang dipimpin AHY. Tapi sekarang ada partai PSI dipimpin anak muda belum 30 tahun sudah diberi rekomendasi dan diberi kesempatan untuk memimpin. Yang saya mau komentari sebenarnya pertemuan pengurus PSI ini juga hadir sekjennya, kemudian sekjen awal dan wakil menteri sebenarnya beliau ini Raja Juli Antoni yang sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Menteri di kesempatan sebagai pejabat dia ikuti ketuanya, dan Grace Natali juga sebagai Wakil Dewan Pembina hadir, dan beberapa pengurus dari PSI saya tidak sebutkan satu persatu yang tentu saya ingat karena kami ikuti perbincangan itu. Yang menarik menurut saya ketika Ketua Umum Pendeta Gomar Gultom MTH, Pendeta HKBP yang sudah lama berkarir di PGI, pendeta yang tentu sebenarnya kapasitasnya bisa poros tapi tidak bisa karena tidak pernah memimpin jemaat. Dia memang pendeta yang banyak berkarir di aktivis. Pendeta Gomar Gultom berkata banyak pesan-pesan dia, tapi di pengantar Pak Kaisang meminta agar pendeta memberi nasihat, arahan, karena mereka sadar sebagai partai anak muda, masih muda, butuh bimbingan dan arahan. Ini menjadi pelajaran berharga. Dua hal yang mereka bicarakan soal toleransi dan korupsi. Mereka memang partai yang disebut-sebut partai yang saat ini pasti banyak perubahan karena dipimpin oleh Kaisang. Memang sejak dulu kita tahu mereka memperjuangkan toleransi. Asal ada berita intoleran, kita dengar juga komentar atau respon dari PSI. Bahkan SK2 Menteri yang notabene juga itu menjadi syarat mendirikan rumah ibadah, mereka gugat walaupun tidak menang. Ya, ini juga standar ganda menurut saya. Karena SK2 Menteri ini 90 orang bertanda tangan yang mendirikan rumah ibadah, baru 60 orang di luar dari yang mendirikan rumah ibadah itu di sekeliling atau lingkungannya baru sah secara syarat untuk proses pendirian rumah ibadah. Yang menarik bahwa PSI konsen dengan toleransi, bahwa mereka melihat bahwa perpecahan bangsa ini kalau toleransi tidak dipedulikan, toleransi tidak dipelihara. Padahal memang toleransilah yang membuat kita kuat. Bangsa yang besar itu bangsa yang bertoleran, bangsa yang beragam. Kita beragam suku, beragam agama, keniscayaan yang tidak mungkin kita nafikan.
kita memang berbeda, tidak ada satu orang pun persis seperti diri kita. Memang itu fakta dari pencipta bahwa memang dia ciptakan kita semua berbeda-beda, termasuk kemudian agama yang membedakan kita, suku, tetapi itu tidak boleh memecah kita, justru membuat kita menjadi kuat. Yang menarik, permohonan ini ada semacam pertemuan, karena PGI juga kita tahu berupaya terus bersuara tentang toleransi, menyerukan bagaimana bertoleransi. Setiap ada penutupan rumah ibadah, saya tahu bukan hanya gereja yang ditutup, tetapi rumah ibadah yang lain juga PGI hadir untuk bersuara. Walaupun segelintir masyarakat Kristen atau orang-orang Kristiani menyebut PGI tidak bersuara, tapi lupa mereka banyak bahwa PGI sebenarnya bukan satu-satunya lembaga yang mewakili Kristiani Indonesia ini, karena memang faktanya di negara kita ini sinode atau pusat gereja Indonesia ini ada 326 sinode, bahkan mungkin tambah di beberapa tahun ini. Itu terdiri dari 7 aras gereja, 1 aras hanya PGI. Jadi sebenarnya banyak juga yang nggak tahu bahwa bukan hanya PGI sebenarnya perwakilan Kristen, tapi memang pemerintah dan masyarakat umum selalu melihat bahwa perwakilan Kristen itu adalah PGI. Oke, di poin ini kita bersyukur pertemuan itu untuk membahagiakan, untuk mengingatkan kita bahwa Gomar Gultom juga sebagai ketua PGI menurut saya bagus, karena dia juga berseru di keketuaannya sebagai ketua umum PGI, dia bersuara agar gereja-gereja yang di bawah naungan PGI agar jangan lagi meminta atau membuat proposal untuk para kepala daerah atau para caleg. Wah, ini biang keladi ternyata. Dan memang selama ini kita lihat bahwa gereja selalu menjadi dalam tanda petik meminta-minta, membuat proposal untuk mengajukan sesuatu permohonan pada para kepala daerah dan para caleg, dan ternyata itu juga yang menggadaikan, dan integritas daripada gereja menjadi tidak seperti yang diharapkan. Tentu seruan ini juga bisa melukai dan bisa tidak diterima banyak orang, tapi menurut saya ini bagus, karena di depan partai PSI ketua PGI menyuarakan begitu, agar justru menurut Gomar Gultom bahwa gereja saatnya juga sebagai lembaga untuk kalau memang perlu para orang-orangnya atau orang-orang yang membutuhkan dana untuk dibantu, jangan meminta dana dari mereka-mereka yang menjadi caleg. Justru di sini yang menarik menurut saya, kalau itu sampai gereja juga berkontribusi membersihkan atau menghilangkan korupsi, saya kira ini bagus. Jadi ke depan hal-hal yang kecil yang dilakukan gereja bisa menjadi contoh, menjadi patron tiruan banyak orang, bahwa akan ke depan kita menghadirkan pemimpin atau para caleg yang duduk di legislatif sana dengan kualitas yang terpilih, bukan karena uang. Saya kira pertemuan PSI dengan PGI hari ini bisa berita yang membahagiakan, dengan kerendahan hati pengurus terutama Kaisang Pangarep dengan minta dengan rendah hati agar memberi nasihat, arahan. Tentu ini bagus kalau kita saling memberi masukan, memberi nasihat, dan ada ruang untuk pertemuan-pertemuan begini. Saya kira itu satu komentar dari kami Suara Tapian, bahwa seruan dari PSI, toleransi terus harus diperjuangkan. Korupsi memang disebutkan tapi tidak terlalu dibahas di pertemuan itu. Yang poin toleransi ini menjadi menarik karena hal-hal yang kita tangkap, memang toleransi itu menjadi kekuatan kita depan. Kalau intoleransi yang hidup, maka bangsa ini akan pecah. Kita sudah belajar dari berbagai pemilihan kepala daerah
ketika identitas agama dibawa-bawa, intoleransi yang muncul, kita akan terpecah. Saya kira itu komentar kami. Terima kasih.